Channel Cerdas Bisnis dan Properti ini dipersembahkan oleh inacademy.id. Selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi. Yes, selamat pagi. Hari ini di channel YouTube saya kedatangan tamu spesial. Ada Dr. Jeffrey yang sangat hits. Beliau adalah dokter spesialis bedah digestif yang sangat terkenal di Kota Palembang dengan segala servisnya, keramahannya, terus kesuksesannya. Nah, hari ini kita akan ulik habis tentang tips entrepreneurship fund dari beliau. Terus kemudian juga tentang tips bagaimana sukses berkarir sebagai seorang dokter spesialis. Nah, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa hidupkan loncengnya, jangan lupa komen, jangan lupa share ke grup-grup komunikasi Anda. Nah, langsung saja saya akan sapa. Hai Dok, apa kabar? Halo. Baik. Sehat ya Dok, sehat ya. Semangat terus nih Dok. Dok, mau nanya, ya Dok, boleh diceritakan dikit Dok, gimana sih awalnya sampai akhirnya bercita-cita sebagai seorang dokter, terus akhirnya setelah sekian tahun pasti menjadi seorang dokter spesialis bedah digestif yang sukses. Gimana sih, emang dari awalnya mau jadi dokter kah atau nggak sengaja kah jadi dokter gitu? Jadi dokter itu memang cita-citanya mama saya dulu. Yang nggak kesampaian. Oke. Makanya sekarang diterusin anaknya. Tapi sebenarnya dari awal juga nggak kepikiran ya jadi dokter itu seperti apa. Jadi awalnya ya sekolah lah seperti biasa, SMP, kemudian masuk kelas 1 SMA. Pas kelas 2 SMA, kakak yang paling besar, kebetulan saya anak nomor 2 ya. Kakak yang paling besar masuk ke dokteran. Oke. Terus saya lihat, loh ternyata kok bisa ya masuk ke dokteran. Saya pikir masuk ke dokteran itu kan itu hal yang nggak gampang ya, sulit. Ternyata dia bisa. Akhirnya itu menginspirasi saya untuk ikut masuk di kedokteran FK Unsri ya tahun 90 gitu. Papa mama dokter kah atau memang keluarga backgroundnya dokter? Kalau papa mama bukan. Iya, karena kalau setahu saya mama, sih mostly biasanya kan kalau dokter itu papa, mama, kakak, adik semuanya dokter gitu ya. Jadi kayak keharusan gitu ya dok ya. Malah enggak ya dok ya? Biasanya seperti itu. Tapi banyak juga yang tidak semuanya harus ya. Ya, karena kan kalau saya lihat kan keluarganya istrinya apa dokter kan, dokter Monik yang notabene satu keluarga tuh dokter semua gitu ya. Jadi mau nggak mau ngelihat betul. Papa mamanya dokter. Nah, Dok, betul. Dok, kalau yang dokter petik nih selama menjalani pendidikan sebagai dokter, terus akhirnya menjadi dokter spesialis, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang residen atau seorang mahasiswa dokter itu sampai akhirnya bisa mencapai selesai? Karena banyak juga yang akhirnya spesialisnya juga nggak selesai gitu loh dok. Ya, biasanya teman-teman kita ini ya yang jadi dokter, kalau memang sudah kuat cita-citanya menjadi dokter spesialis, maka apapun kita tempuh, sesulit apapun kita tempuh untuk menjadi seorang spesialis, dan itu memang tidak mudah ya. Jadi butuh ketekunan dan membuang semua ego. Jadi membuang semua ego supaya kita bisa masuk ke dalam dunia yang sama sekali berbeda dengan dunia lain. Wow, berbeda dengan dunia lain. Apa bedanya dok? Ya, kita sudah tamat menjadi dokter umum, kemudian kita sudah bisa bekerja, kemudian banyak juga yang sudah bisa menjadi kepala puskesmas, sekarang bisa juga sudah jadi ada teman yang sudah jadi bos kelapa sawit, tapi mau masuk ke pendidikan spesialisasi, di mana pendidikan spesialisasi itu membutuhkan tenaga, waktu, pikiran yang 24 jam itu ke bidang tersebut. Bahkan keluarga, istri, anak itu bisa
bisa tidak diurus karena kita mengabdikan diri kita masuk di dalam pendidikan tersebut. Kalau istilah kami itu kita masuk ke sana tuh seperti kalau awalnya itu seperti keset kaki. Kita itu menjadi keset kaki. Orang yang sudah jadi bos, jadi kepala puskesmas, jadi ada teman yang punya bisnis kebun sawit, ya balik lagi jadi keset kaki. Jadi itu tadi saya bilang butuh ketekunan hebat, butuh egonya semua dibuang seperti itu. Dan kita sekolah itu tidak seperti di luar negeri ya. Jadi kita itu dianggap betul-betul sekolah, kita itu masih membayar. Kalau di luar negeri kita tuh digaji, tapi di Indonesia untuk masuk jadi sekolah spesialisasi itu kita membayar, justru terbalik. Inilah bedanya. Jadi gitu. Nah dok, saya dengar kan waktu itu dokter juga mengambil spesialis bedah ini kan nggak di sini ya dok ya, di Surabaya ya. Nah pasti kan ada sesuatu yang tadi dokter bilang bahwa ada ego yang harus dokter kesampingkan. Gimana dok rasanya jauh dari keluarga? Anak-anak juga waktu itu masih kecil gitu kan. Apa yang membuat dokter itu mengorbankan perasaan atau ego itu semua? Ya, karena memang sejak dari awal cita-cita saya itu menjadi dokter bedah. Jadi dari masuk SK semester 1 saya sudah berpikiran bahwa saya harus jadi dokter bedah. Nah, jadi keinginan kuat seperti itulah yang membuat saya ya terpaksa harus meninggalkan keluarga. Saya masih ingat waktu saya berangkat itu anak saya yang kedua itu nangis waktu saya tinggal naik pesawat. Waduh, itu usia sedih sekali itu? rasanya. Dia usia 2 tahun waktu itu. Lari-lari dia kejar saya. Waduh, sedih sekali waktu itu. Iya, luar biasa itu. Masih terkenang sampai sekarang. Ya, I can feel. Karena ninggalin anak yang masih kecil-kecil. Nah, dok, spesialis dokter bedah digestif ini kan sesuatu penjurusan ya, yang nggak gampang gitu ya dok ya. Dan dokter dulu perlu berapa lama itu dok untuk sampai dengan akhirnya dokter menyelesaikan spesialis dan mahir gitulah, dan boleh praktek sebagai spesialis bedah digestif ini. Bedah digestif, digestif. Jadi digestif. Jadi dulu itu untuk menjadi bedah umum itu butuh waktu 6 tahun. Memang sekarang lebih disingkat lagi menjadi 4 sampai 4,5 tahun lebih cepat. Dulu kurikulumnya itu 6 tahun untuk jadi bedah umum. Setelah bedah umum baru kita melanjutkan lagi ke subspesialisasi bedah digestif. Jadi butuh waktu hampir 9 tahun, 8 sampai 9 tahun untuk menjadi bedah digestif. Wow, waktu yang nggak panjang ya. Nah dok, dulu dokter umum sampai ke dokter bedah ini kan juga, dokter bedah kan juga maksudnya nggak langsung semahir-mahir itu. Bagaimana sih untuk dokter punya jam terbang yang cukup panjang? Apakah hanya di Surabaya saja ataukah pernah keluar kota lain untuk mengasah jam terbang ini? Untuk kalau kayak pilot kan ada berapa jam terbang yang harus dikantongi. Dokter saya rasa juga sama ya. Nah kalau di kedokteran itu berapa jam kerja yang harus dikantongi sih dok untuk dokter itu dikatakan mumpuni di bidangnya? Ya, jadi selama saya beruntung bisa sekolah di Surabaya karena jumlah penduduk di Surabaya itu sangat padat ya, 28 juta ya se-Jawa Timur. Mungkin sekarang udah lebih. Waktu itu sekitar itulah 28 juta. Sehingga pasien kita tuh begitu banyak. Saya waktu semester 1 di bedah itu pendidikan bedah itu semester 1 saja saya sudah mendapatkan khusus operasi appendektomi atau mengangkat usus buntu ya. Itu yang saya kuasai pertama kali ya. Kemudian operasi hernia. Hampir setiap hari waktu saya semester 1, semester 2, hampir setiap hari itu saya operasi mengangkat usus buntu dan mengoperasi hernia. Hampir setiap hari. Sampai hafal kali dok ya? Saking banyaknya. Iya, jadi kalau dibilang sambil merem pun bisa kita operasi itu. Bukan sombong, tapi artinya saking banyaknya kita operasi. Sehingga saya bisa bilang, kalau ada orang, dokter,
bisa nggak operasi ini? Saya bilang ini operasi saya yang sejak dari saya sekolah tahun 2003 awal itu sudah saya lakukan, saya bilang. Jadi ya silakan kalau memang mau percaya boleh Pak, kalau Bapak mau second opinion silakan. Seperti itu. Saking banyaknya itu Mbak En. Jadi tidak diragukan lagi lah secara kapabilitas kalau untuk membedah itu ya dok ya. Nah kalau zaman dulu dok, kalau zaman sekarang kan operasi kan sudah canggih dok, pakai laparoskopik atau apa. Nah kalau dari zaman dulu kan teknologinya kan pasti berubah nih dok. Dulu mungkin metode bedah itu kan tidak mungkin sama dengan sekarang yang memang notabene teknologi lebih canggih. Nah, gimana dok adaptasi ilmu dari masa ke masa, dari tahun ke tahun? Ya, betul sekali Mbak En, luar biasa ini mengikuti perkembangan Mbak En. Jadi, dulu memang waktu tahun 2002 sampai 2009, saya sekolahnya 2002 pertengahan, itu awalnya dulu sekolah pendidikan umum dulu, baru 2003-nya pendidikan bedah. Jadi 2003 waktu saya masuk itu memang tekniknya teknik pembedahan terbuka. Jadi tidak ada pembedahan laparoskopik. Memang kita setelah tingkat akhir kita diperkenalkan dengan teknologi seperti laparoskopik, baru tingkat-tingkat akhir. Jadi tahun-tahun 2009 saya sudah dikenalkan dengan laparoskopik dan kita dibimbing oleh itu pas di mana dok? 2009 masih di Surabaya. Pendidikan bedah umum di Surabaya. Jadi kita dikenalkan oleh guru-guru saya mengenai operasi laparoskopik. Nah, saya melihat bahwa teknologi makin berkembang, teknik laparoskopik makin berkembang, sehingga itu yang membuat saya tertarik dengan bidang bedah digestif. Karena bedah digestif ini paling banyak menggunakan laparoskopik, sehingga itu yang men-trigger saya, membuat diri saya untuk berkecimpung di bedah digestif. Karena menurut saya bedah laparoskopik ini adalah bedah yang akan datang di masa depan. Di masa depan akan makin populer dan makin banyak orang akan minta tindakan seperti ini. Sehingga saya masuklah di bedah digestif, saya belajar laparoskopik, ya memang tidak gampang mengubah mindset dari teknik open, teknik terbuka, di mana tangan kita bisa masuk merogoh, ini tangan kita nggak bisa masuk. Jadi masuk tangan kita hanya melalui perantara alat-alat kecil. Nah, saya belajar laparoskopik memang tidak mudah selama 2 tahun dari 2009 sampai 2011 di bedah digestif, pendidikan bedah digestif di Surabaya. Seperti itu. Nah dok, artinya seorang dokter juga dikatakan mumpuni itu juga ilmunya harus selalu update ya dok ya, nggak bisa pakai ilmu jadul terus dipraktekin di zaman sekarang, itu akan sangat oldies dan ketinggalan. Dokter juga saya perhatikan itu sangat sering mengikuti workshop gitu, baik yang di lokal maupun yang di internasional ya. Ya, betul. Jadi selepas saya tamat 2011, karena menurut saya ilmu yang saya dapatkan di Surabaya juga masih kurang, sehingga membuat saya pergi ke Vietnam, tinggal di sana 1 bulan. Jadi untuk memperdalam laparoskopik, 1 bulan saya ke sana. Setelah 1 bulan dari sana, ternyata memang Vietnam itu lebih maju dibanding kita. Padahal negara mereka lebih short course atau apa dok? Short course. Jadi saya memperdalam laparoskopik, kita melihat tips and triknya mereka. Jadi yang menurut kita kemarin sulit, ternyata dengan tips dari mereka dan trik dari mereka ternyata tidak sesulit itu. Jadi saya ke Vietnam, kemudian ke berbagai negara seperti kemarin tahun 2011 ya, saya 2015-2016 saya ke Perancis, kemudian untuk short course, kemudian ke Taiwan juga, yang terakhir saya ke Korea untuk belajar. Yang terakhir adalah single incisi, jadi laparoskopik melalui satu lubang. Itu saya 2018 belajar di Korea.
Jadi sehingga memang kita nggak bisa nggak bisa selesai pendidikan selesai begitu saja. Memang harus rutin ikut terus update ilmu. Biar ilmunya nggak ketinggalan. Karena kadang kita ngerasa kita udah paling jago, ternyata juga ilmu kita tuh masih seujung kuku banget gitu ya dok ya. Iya, masih banyak orang ahli di dunia ini. Yes, jadi artinya juga untuk sebagai pasien nggak perlu khawatir gitu ketika dibedel-bedel nih perutnya sama dokter Jeffrey ya. Karena udah sangat mumpuni, udah sangat jam terbangnya udah sangat tinggi. Nah dok, gimana ya tips and triknya kok dokter itu bisa mengoperasikan alat-alat yang kecil sekali dan dia bisa nyampe ke dalam dan itu tepat gitu untuk ambil batu kah, untuk apa gitu? Iya. Pakai insting atau gimana tuh dok? Atau jam terbang lagi tuh yang diperlukan? Iya, itu butuh latihan. Butuh latihan yang terus-menerus berulang-ulang. Jadi bahkan bahkan saya sendiri punya alat untuk dry lab, sehingga kalau kita lagi tidak operasi, lagi nggak ada waktu senggangnya, ya seperti kita main game di dalam suatu kota itu seolah-olah tubuhnya pasien, ya kita latihan menjahit dan untuk supaya tangan kita jangan kaku, supaya tetap terampil, terus nanti kalau ada operasi ya kita tetap kerjakan seperti biasanya. Jadi perlu praktis juga kayak kita main game biar lebih lancar gitu ya. Iya betul. Nah dok, saya kan ngelihat dokter nih nggak hanya sukses sebagai seorang profesional, tapi juga sebagai seorang entrepreneur gitu kan. Ada beberapa bisnis yang dokter saat ini buka, gelutin, dan itu sukses gitu loh. Nah, gimana sih dok tipsnya nih bagi sama para subscriber saya biar mereka juga bisa mengikuti jejaknya dokter Jeffrey gitu. Ya, selain menjadi seorang dokter yang sukses, tapi juga bisnisnya juga moncer gitu. Nah, gimana sih dok? Ya, kalau bisnisnya dibilang moncer agak malu juga ya. Ya bisnis jalan. Orang yang menilai gitu dok, orang yang menilai dok. Ya jadi, lumayan. Jadi sebenarnya kadang datang kesempatan yang kadang-kadang tidak bisa kita duga-duga. Jadi kalau ada kesempatan, saya kira kita sanggup secara modal, secara waktu bisa, tenaga masih bisa, ya kita lakukan. Nah memang sebagai dokter untuk terjun ke dunia bisnis itu agak berat ya, karena mindset kita ini sebenarnya berbeda dengan dunia bisnis, agak berbeda ya. Mindset kita yang biasanya kerja dengan tangan sendiri, ini kita harus mengerjakan banyak PR, harus kan sesuatu dengan tangan orang lain, itu sangat berbeda. Kadang-kadang ada hal yang kita tidak inginkan, tapi kita tidak bisa lakukan sendiri. Nah ini sangat berbeda, sehingga memang untuk berbisnis saya lihat bahwa saya ya, jadi kita harus cari yang paling susah itu cari SDM ya. Cari SDM yang bisa membantu kita memanage semua itu yang paling krusial saya lihat di dalam bisnis ya. Jadi sepanjang kita bisa meluangkan waktu, kemudian kita bisa mencurahkan sedikit tenaga dan pikiran, kemudian kita mendapatkan SDM yang pas, maka semua itu bisa kita lakukan. Jadi memang butuh juga bantuan dari orang lain, tidak bisa kita sendiri juga lakukan itu sendiri. Tim yang solid ya dok ya, tim yang solid ya. Ya, butuh orang yang solid. Nah. Ya. Karena kan kalau di profesi dokter sebagai dokter ya dokter mengerjakannya skillnya dokter sendiri gitu ya. Tapi sementara kalau di dunia bisnis, di dunia usaha, bagaimana dokter menggerakkan orang lain, betul nggak dok gitu dok? Betul sekali. Nah dok, kembali ke skill nih. Tadi dokter sebagai seorang profesional, apa saja sih skill yang harus dimiliki seorang profesional seperti dokter agar dia tuh punya nilai tawar, punya nilai jual gitu loh dok. Nah, agar para subscriber milenial nih nanti kalau mau jadi dokter tuh harus dokter yang gimana gitu loh. Kapabilitasnya seperti apa gitu. Ya, jadi sebenarnya profesional itu sebenarnya
jasa ya. Kalau kita bayangkan itu sebenarnya jasa. Nah, kalau jualan jasa kita itu sama seperti orang lain, maka kita tidak punya nilai lebih. Sehingga kita harus mempunyai satu keunggulan di mana orang lain tidak punya. Makanya untuk mendapatkan keunggulan seperti itu, kita harus belajar terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Orang sekarang bisanya apa, ya kita harus ikuti. Orang nanti ke depan bisanya apa, ya kita ikuti. Memang di dunia saya, laparoskopik yang saya tekuni, orang sekarang bisa laparoskopik. Saya lihat anak dokter-dokter muda sekarang semua belajar laparoskopik. Nah, kalau jualan kita sama, ya artinya tentu tidak punya kelebihannya. Sehingga saya harus meningkatkan diri saya sendiri. Sekarang orang laparoskopik, misalnya multi port atau banyak lubang. Saya belajar lagi ke Korea tahun 2018, belajar yang satu lubang. Wow. Jadi sehingga saya punya keunggulan tersendiri. Itulah kelebihannya. Kalau jualannya sama kan orang bisa pilih. Nah, kalau ada kelebihan, oh yang satu lubang yang ini gitu loh. Nah, itulah bedanya. Lebih spesifik ya dok ya, dan lebih sempit pasarnya gitu ya. Maksudnya lebih sempit, Ya. tidak terlalu banyak orang yang bisa gitu ya. Kalau Iya. saya simpulkan ya. Luar biasa Dokter Jeffrey ini belajar sampai ke negeri Korea gitu ya, untuk bisa menjadi seorang dokter yang memang mempunyai sesuatu yang berbeda gitu. Nah dok, bisnisnya dokter nih kan ada di bidang kecantikan, terus ada juga di bidang jasa cucian mobil gitu. Nah bagi dong dok tipsnya untuk dokter mengelola waktu nih, manajemen waktu antara dokter sebagai seorang profesional dan sebagai seorang pebisnis seperti itu. Ya, jadi sebenarnya yang utama bagi saya adalah profesi saya. Jadi apapun itu yang paling duluan. Jadi semua bisa saya tinggalkan kalau profesi saya dibutuhkan, jasa saya dibutuhkan, maka saya akan lebih ke profesi saya, itu yang nomor satu. Nah, memang kita ini mempunyai waktu senggang di antara sela-sela pekerjaan saya, itu masih ada waktu. Sehingga waktu-waktu yang senggang itu ya kita terjun ke bisnis tadi. Nah, itu tadi saya bilang memang tidak bisa kita handle sepenuhnya. Tetap harus ada orang yang bisa kita percaya untuk mengurus itu semua. Kita datang untuk mengontrol apa yang kurang, kita bisa bantu, apa yang kita bisa bantu, kita lakukan. Jadi sifatnya seperti itu. Sifatnya supervisi dan delegasi ya dok ya. Jadi nggak semua bisa dikerjakan sendiri juga gitu. Iya. Bukan robot, bukan superpower ya. Iya ternyata. betul. Nah dok, ada tips nggak dok? Kita kan sekarang kan lagi di zamannya pandemi ini. Bagaimana sih seorang dokter juga sebagai seorang bisnis, mental kita tuh harus seperti apa sih di era pandemi saat ini? Ya, sebenarnya santai saja, Mbak En. Ya. Jadi nggak pakai mental-mentalan, santai saja. Badai pasti berlalu. Yes. Nggak mungkin Ya, ada tinggal pesta tunggu yang nggak waktunya selesai. kapan. Iya betul. Iya. Jadi badai pasti berlalu. Ya, kita tunggu saja. Ikuti himbauan pemerintah seperti apa untuk mencegah pandemi ini berlanjut terus. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa bulan pandemi akan selesai. Maka ya kita back to normal. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, siap. So, nyantai aja ya dok, lakukan aja, tetap bergerak gitu ya, jangan berhenti ya. Nah dok, pernah nggak sih ada satu kejadian nih atau satu hal yang mungkin kalau di dalam hidup ini kan biasalah ada suka, ada duka. Nah, hal yang paling tidak enak atau hal yang mungkin paling pahit lah di hidupnya Dr. Jeffrey, yang akhirnya itu menjadi satu titik balik gitu untuk dokter bangkit kembali. Ada nggak sih? Itu bisa kita petik message-nya untuk teman-teman subscriber milenial nih. Ya, jadi tahun 2000, pertengahan 2000, saya
tahun 96 saya sudah menjadi dokter umum, kemudian tahun 97 sampai tahun 2000 saya bekerja di puskesmas di Pulau Bangka. Waktu itu dapat Bangka, Dok, ya? Bangka. Iya, di Pulau Bangka ya. 3 tahun saya tinggal di sana. Kita diberi kepercayaan untuk memimpin satu puskesmas di Bangka. Nah, setelah tahun 2000 tugas saya selesai di Bangka, saya mendaftar sekolah bedah Ya. di suatu tempat lah, nggak usah kita sebut di mana, dan ditolak. Wah, Wow. itu momen yang paling menyedihkan di dalam hidup, karena ditolak itu seolah-olah kita itu nggak bisa apa-apa, jadi seolah-olah kita itu jadi orang yang paling rendah. Ya. Perasaannya seperti itu. Jadi kalau ketemu sesama dokter tuh malu sekali, ini nggak diterima di bagian bedah. Rasanya malu sekali. Itu momen yang saat-saat yang paling nggak enak. Rapuh Nah. ya, Dok, waktu itu ya. Paling menyedihkan. Sambil berpikir, waduh, karena cita-cita saya jadi dokter bedah, ini besok mau jadi apa nih kalau nggak tamat ini, nggak lulus ini. Jadi tidak diterima di pendidikan bedah. Dan bukan soal nilai. Jadi bukan tidak diterimanya karena nilainya jelek, bukan soal itu. Ada soal yang lain. Ya. Jadi itu sangat menyedihkan. Tapi itu juga yang membuat saya akhirnya bangkit, belajar lebih keras lagi, sehingga saya tes di Surabaya, pindah tes ke Surabaya tahun 2002, di mana tahun 2001 saya tes. Tahun 2001 saya tes, dari awal tahun itu saya belajar mati-matian. Saya mau buktikan bahwa saya Layak. layak untuk diterima di bagian bedah. Bukan orang yang hanya numpang belajar, tapi Ya. saya mau membuktikan bahwa saya layak, sehingga saya belajar bedah itu 3 bulanan, belajar betul, tekun sekali, pagi, siang, malam, keluar kamar hanya untuk mandi dan makan, selebihnya saya belajar. Sehingga pada waktu saya tes, nilai saya 90 paling besar di antara teman-teman yang lain. Nomor 2 yang diterima itu nilainya 70. Yang lain 17 orang yang tes di Surabaya waktu itu. Yang nomor 1 saya nilai 90, yang satu lagi teman saya dari Undip Semarang nilainya 70. Yang 15 lagi adalah alumni UNER sendiri, tapi mereka tidak diterima karena passing grade-nya nggak lolos. Jadi itu yang membuat saya paling berkesan di dalam hidup saya. Seperti itu. Jadi turning point lah ya, Dok ya, karena Ya. merasa pernah dianggap tidak layak gitu ya, Dok ya, tapi akhirnya dokter Iya, membuktikan bahwa saya mampu, saya bisa gitu ya, luar biasa. Ya. Tapi itu menjadi satu pelajaran yang penting buat dokter, dan akhirnya dokter ya sampai dengan hari ini. Kalau nggak ada hari itu mungkin nggak akan sekuat ini ya, Dok ya, betul kan? Ya, mungkin santai-santai saja ya pasti lolos, tapi tidak ada triggernya. Yes, betul. Nah, Dok, apa sih yang dokter rasakan ya ketika seorang pasien itu kayak dia punya batu gitu ya di dalam tubuhnya, terus ada penyakit, terus akhirnya dia sembuh, terus SMS, Dok, saya sudah baikan gitu. Apa sih hal terbaik yang dokter rasakan gitu pada saat itu? Pada saat pasien itu, makasih ya, Dok, gitu. Apa sih yang dokter Ya. Wah, itu perasaan yang paling senang kalau pasien sudah sembuh, kita operasi, sembuh, baik, dengan hasil yang terbaik. Seperti saya bilang tadi, single insisi, 1 lubang, nggak kelihatan sama sekali bekas lukanya. Mereka happy, waduh, saya luar biasa itu, senang sekali seperti itu. Paling sedih kalau ternyata apa yang kita lakukan, ya nggak berhasil. Ya ada 1-2 nggak berhasil, tapi paling paling banyak ya berhasil. Jarang sekali yang nggak berhasil. luar biasa, itu yang tidak bisa dibeli dengan uang ya, Dok ya, Ya. kepuasan, kebahagiaan karena bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, Dok, bicara tentang aim, bicara tentang dream,
apa sih yang Dokter Jeffrey sampai hari ini masih ingin wujudkan di perjalanan karir, di perjalanan hidup ini? Apa sih Dok? Boleh dibocorkan nih? Ya, rasanya kalau di bidang saya sendiri ya tinggal kita jalani aja terus sambil mengembangkan skill, masih terus tetap harus dikembangkan. Kalau orang sudah bisa melakukan sesuatu ya nanti kita harus, karena dia ilmunya sangat berkembang terus menerus, sehingga kita harus tetap ikuti. Kemudian ya tentu keluarga, anak-anak ya semuanya harus bisa mencapai kesuksesan juga yang harus kita bimbing untuk supaya bisa sukses ya. Jadi seperti itu. Ya, kalau anak-anak harus jadi dokter juga nggak Dok? Awalnya ya, pengen semuanya jadi dokter ya, karena kita sudah tahu jalannya ya. Kita sudah tahu jalannya sehingga kita bisa membuat mereka maju lebih cepat daripada kami dulu yang tertati-tati ya, terseok-seok ya di sepanjang jalan ya. Nah, jadi pengennya iya, tetapi ternyata memang kita itu tidak bisa memaksakan orang lain ya, bahkan anak kita sendiri ya, tidak bisa kita paksakan ya. Jadi anak saya yang nomor 1 memang masuk kedokteran atas kemauannya sendiri. Yang nomor 2 itu malah sama sekali tidak tertarik. Jadi dia memasuki dunia yang lain. Saya hanya pesan aja sama dia, pokoknya dunia apa saja sama, bidang apa saja sama, yang penting tekun, ulet. Kemudian dalam hal bekerja, pesan saya sama anak saya kedua itu, jangan pikirkan uangnya dulu, pikirkan apa yang bisa kamu hasilkan dulu. Nanti setelah hasilnya bagus, orang akan lihat hasilnya, orang nggak akan lihat yang lain-lainnya. Nah, kebetulan anak yang ketiga ternyata mau jadi kedokteran. Ya, syukurlah. So, ada 1 yang memilih jalannya sendiri ya? Iya. 2 mengikuti hasrat hati bapaknya nih kayaknya. Iya, betul. Oke Dok, ini terakhir pesan dan kesan dokter untuk para entrepreneur baru yang baru mau memulai, atau para dokter-dokter muda yang saat ini sedang berjuang juga untuk menjadi seorang dokter spesialis yang handal. Nah, pesan dari Dokter Jeffrey apa nih? Tidak banyak sebenarnya. Pertama itu tekun saja, tekun, kuku, gigih ya. Egonya semua dibuang. Ya, saya kira yakin saya masih sukses. Tekun aja, egonya nggak usah terlalu ditinggikan. Berapa sih harga diri kita, kan nggak ada. Jadi tekun saja, giat belajar, giat bekerja, buktikan bahwa kita itu yang terbaik. Tidak usah dengar omongan kanan kiri, pokoknya jalan aja terus. Seperti itu aja. Pokoknya straightforward gitu ya Dok ya? Iya. Oke, jadi saya resumekan. Jadi kalau tips sukses dari Dokter Jeffrey itu adalah tekun, gigih, hapus dan buang semua ego, ulet, ya jalan lurus aja, straightforward ya. Terus jangan lupa untuk selalu upgrade skill, untuk selalu belajar. Jika orang bisa A, maka kita tetap harus bisa B, C, dan seterusnya. Terus jangan memikirkan uangnya, tapi lakukan yang terbaik dengan integritas, pasti uang itu akan mengikuti. Ya, benar ya Dok ya? Setuju banget. Yes. Iya, setuju banget. Thank you so much Dokter Jeffrey. Sama-sama. Kalau untuk teman-teman di Palembang yang ingin berkonsultasi atau ingin berobat ke Dokter Jeffrey ada praktek di beberapa rumah sakit, ada di Rumah Sakit Bari, di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, Caritas juga ya Dok ya? Iya. Rumah Sakit Caritas, terus kemudian dokter ini juga dokter yang sangat ramah, sangat helpful. Jadi kalau ada yang insidental, sometimes beliau akan membantu by phone gitu ya. Jadi jangan ragu untuk tetap berbuat baik dan terus bergerak. Terima kasih Dokter Jeffrey, sehat selalu. Sama-sama. Salam buat Amin. keluarga Dokter Monik ya. Iya. Terima kasih. God bless you. Selamat pagi. Pagi, Mbak En. Channel Cerdas Bisnis dan Properti ini
dipersembahkan oleh inacademy.id.